warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan ini kita diberi semangat, kesehatan, dan kemudahan untuk membahas dan mempelajari apa saja yang ada di permukaan bumi. Kali ini kita akan membahas tentang kota. Ananda tahu tentang kota? Atau di mana tempat tinggal Ananda semua? Di desa apa di kota? Untuk lebih pahamnya tentang materi kota, kita pahami materi-materi berikut ini. Yang pertama, pengertian dari kota. Apa itu kota? Kota bisa diistilahkan dengan urban, yaitu suatu bentuk aglomerasi penduduk yang terpusat di wilayah yang sangat berkembang atau perkembangannya lebih pesat dibandingkan dengan wilayah desa. Menurut Bintapto, kota merupakan sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduknya yang cukup besar dan corak kehidupannya yang bersifat heterogen serta materialistis dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Kota ini bisa juga disebut sebagai pusat daerah kegiatan. Kemudian kita lihat dari ciri-ciri masyarakat kota. Seperti yang pernah Ananda lihat, kota-kota yang ada di sekitar Ananda semua, itu adalah ciri-ciri kota. Yang pertama, bisa dilihat dari masyarakatnya, cenderung heterogen, dengan mata pencariannya yang beraneka ragam dan tidak terpatok pada satu mata pencarian. Yang kedua, ciri dari masyarakat kota, pembagian kerja warga kotanya lebih tegas dibandingkan dengan wilayah desa, dan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah kota lebih berpeluang besar dibandingkan dengan wilayah desa karena banyaknya aktivitas penduduk dan banyaknya jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perkotaan ini. Kemudian perubahan sosial di wilayah perkotaan itu akan terlihat nyata dengan pengaruh modernisasi dan berkembangnya pengetahuan dan budaya, tentu menyebabkan masyarakat di sini memiliki hubungan sosial budaya yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir, pada umumnya masyarakat kota lebih bisa mengatur dirinya sendiri dan untuk melengkapi kehidupan dirinya dengan peralatan yang lebih modern sehingga lebih mudah untuk menghidupi atau meningkatkan hasil produksi untuk income di wilayah tersebut. Kemudian tahap-tahap dari perkembangan kota. Menurut Taylor, dia nanti membaginya atas 4. Yang pertama, stadium infantil. Apa stadium infantil? Merupakan stadium awal batas dari suatu wilayah yang tidak jelas dengan wilayah lainnya. Contohnya, kalau yang stadium infantil ini adanya pertokoan dan di atasnya ada rumah atau diistilahkan dengan ruko. Yang kedua, stadium juvenil atau stadium muda merupakan desakan terhadap rumah lama untuk diperbaharui menjadi rumah yang baru. Dan ketiga adalah stadium matur atau stadium dewasa. Di stadium ini muncul daerah baru yang sesuai dengan tata ruang. Contohnya adanya industri, perdagangan, ini dikategorikan sebagai stadium matur. Dan yang terakhir adalah stadium senil atau tua. Merupakan kawasan yang kurang pemeliharaan sehingga mengalami kemunduran atau mengalami pelemahan dari segi pembangunannya. Itulah tahap-tahap dari perkembangan kota menurut Griffith Taylor. Sekarang kita perhatikan perkembangan suatu kota. Perkembangan kota ini
Yang pertama yaitu dari segi eopolis, yaitu tahap perkembangan dari yang awalnya merupakan wilayah desa dengan tatanan kehidupan yang lebih baik sehingga bisa mengarah ke kehidupan kota. Contohnya kota kecamatan. Yang kedua, polis merupakan tahap perkembangan yang masih ada pengaruh agrarisnya. Contohkan dengan wilayah kabupaten. Wilayah ini ditandai dengan munculnya pusat pasar yang cukup besar sehingga menimbulkan beberapa kegiatan industri meskipun pengaruhnya masih terbatas pada wilayah lainnya. Oleh karena itu, pada tahap ini sudah terlihat kenampakan suatu kota walaupun masih dalam skala kecil. Kalau kita contohkan, yaitu kota Bontang dan kota Sangatta. Yang ketiga, kota metropolis merupakan tahap perkembangan kota yang lebih baik atau lebih berkembang dibandingkan dengan polis dan eopolis. Di sini, kota ini sudah mengarah ke sektor industri dengan kenampakan kota yang sudah berkembang cukup besar dan fungsi-fungsi suatu kota ini bisa mendominasi kota-kota kecil lainnya. Contohnya, kota Jakarta dan kota Surabaya. Kemudian, kota megapolis. Tahap perkembangan kota ini telah mencapai tingkat paling tinggi dan ini bisa dikategorikan sebagai kota paling maju yang berada di permukaan bumi. Dengan pemekaran dan perluasan kota yang sudah teratur dan perubahan perilaku manusianya pun sudah berorientasi ke materi dengan standarisasi produk lebih diutamakan daripada usaha-usaha kerajinan tangan. Kemudian, kota Trianopolis merupakan tahap perkembangan kota yang kehidupannya sulit dikendalikan karena banyaknya permasalahan lalu lintas, kriminalitas, sehingga menyebabkan kota ini dari segi keamanan dan kenyamanan sangat tidak terkendali. Contohnya, kota Trianopolis adalah Los Angeles. Dan yang terakhir, kota nekropolis, yaitu tahap perkembangan kota yang kehidupannya sudah sepi bahkan mengarah ke kota mati. Dan ini merupakan kota yang sudah mengalami kehancuran dikarenakan bisa saja karena peperangan, kelaparan, maupun wabah penyakit yang menyerang wilayah perkotaan tersebut. Contohnya, kota Suriah. Disebabkan adanya peperangan sehingga kota ini dikategorikan sebagai kota nekropolis. Kemudian kota Somalia dikarenakan banyaknya penduduknya yang kelaparan atau miskin menyebabkan kota ini juga dikategorikan sebagai kota nekropolis. Dan kita lihat kota dari segi jumlah penduduknya. Kota terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, kota kecil. Jumlah penduduknya di antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Yang kedua, kota sedang. Jumlahnya 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang ketiga, kota besar dengan rentang 100.000 sampai 1 juta. Yang keempat, kota metropolitan. Jumlah penduduknya antara 1 juta sampai 5 juta jiwa. Dan yang paling besar adalah kota megapolitan, lebih dari 5 juta jiwa. Bagaimana dengan Indonesia? Contohnya kota Jakarta. Kota Jakarta dari segi jumlah penduduk kita kategorikan sebagai kota megapolitan karena memang jumlah penduduknya yang sangat padat dan terpusat di kota Jakarta. Kemudian kita lihat yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap penyebaran jenis-jenis kegiatan yang ada di wilayah kota. Yang pertama, tentu faktor ketersediaan ruang yang ada di kota. Dengan ruang yang cukup luas,
dan banyaknya jumlah penduduk tentu menyebabkan penyebaran kegiatan di wilayah kota sangat beragam. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan dari warga kota tersebut. Dengan banyaknya masyarakat yang berkumpul di wilayah kota tentu menyebabkan kebutuhan mereka juga beraneka ragam. Yang ketiga, tingkat teknologi yang ada di wilayah kota. Dengan teknologi yang lebih maju dan lebih berkembang, tentu menyebabkan penyebaran jenis kegiatan pun akan lebih berkembang. Serta perencanaan kota dan faktor-faktor geografis dari kota setempat akan menyebabkan penyebaran jenis-jenis kegiatan di wilayah kota. Dan apa saja sebenarnya yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan kediamannya, sehingga masyarakat desa meninggalkan desa untuk pergi ke wilayah kota? Yang pertama, karena bertambahnya penduduk dan tidak seimbangnya antara ketersediaan wilayah desa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga memaksa masyarakat desa untuk pergi ke kota. Yang kedua, terdesanya kerajinan rumah di desa oleh produksi industri yang lebih modern yang ada di kota, sehingga masyarakat desa terdorong untuk pergi ke kota. Yang ketiga, penduduk desa, terutama yang kaum muda, merasa tertekan oleh adat istiadat yang sangat ketat, sehingga menyebabkan suatu cara hidup yang monoton, dan itu kurang disukai oleh kaum muda. Dan di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah ilmu dan pengetahuan, serta banyaknya kegagalan panen dari pertanian yang menyebabkan masyarakat desa pergi ke wilayah kota. Faktor yang ada di kota sehingga menarik masyarakat desa untuk pergi ke kota. Yang pertama, karena penduduk desa beranggapan bahwa di kota banyak pekerjaan atau banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, di kota lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha atau kreativitas dari masyarakat di desa. Dan pendidikan di wilayah kota lebih berkembang pesat dan lebih maju apabila dibandingkan dengan wilayah desa. Kota dianggap memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam kultur manusia. Serta kota juga memberikan kesempatan untuk menghindari diri dari kontrol sosial yang begitu ketat, untuk mengangkat diri dari posisi yang rendah ke yang lebih tinggi. Sehingga itulah yang menyebabkan faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa untuk pindah ke kota. Cukup sekian materi kali ini. Jadi kesimpulannya, mari kita bahas tentang latihan berikut ini. Cukup sekian materi kali ini. Semoga dengan materi ini bisa meningkatkan pengetahuan dan semangat belajar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.